200 gimana? Naon aja? Baik. 200 gimana? Ajarin dong Tiki Wiki Dipsi Lala Sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Pangestu. Saya Aditya Putra. Saya Muhammad Adli. Saya Muhammad Akmal Puja. Saya Emrido Ibrahim. Saya Muhammad Ihsan Fauzi Akbar. Di sini kami akan menjelaskan tentang software. Apaan tuh? Apaan tuh? Pengertian software yaitu software merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tak mempunyai bentuk fisik, gramet, dapat mengoperasikannya melalui perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat lunak ini membutuhkan bahasa programan yang ditulis oleh seorang developer atau orang yang ahli dalam bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat lunak dikompilasikan dengan menggunakan aplikasi compiler supaya bisa dijadikan sebagai kode yang bisa dikenali oleh hardware atau perangkat keras. Kemudian, perangkat lunak yang berada pada perangkat keras tersebut menjadi sebuah nyawa dari perangkat keras itu sendiri. Dengan begitu, apabila gramet tidak mengenali software, maka komputer gramet pun tidak bisa dijalankan. Pasalnya, dengan software itulah yang menjadi suatu perintah program untuk menjalankan kebutuhan atau sebagai otak dari sebuah komputer. Kenalkan, nama saya Muhammad Adli. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi software. Fungsi software sebenarnya dari pengertian software yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Gramet sudah dapat mengetahui apa saja fungsi software yang ada pada sistem operasi komputer. Fungsi software ada 3 jenis. Yang pertama, software memiliki fungsi sebagai dasar kebutuhan komputer, dapat bisa dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi untuk mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik, menyesuaikan pada pekerjaan apa yang dibutuhkan. Yang terakhir, yang ketiga, software memiliki fungsi juga dapat dipakai sebagai penghubung antara beberapa software yang lainnya dengan medianya, yaitu hardware. Spesifikasi software untuk komputer. Sistem operasi untuk mesin server beberapa di antaranya seperti Sun Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, varian sistem operasi Linux untuk server misalnya Caldera, Debian, Mandrake, Red Hat, dan masih banyak lagi, serta sistem operasi khusus server yang lain. 2. Aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer. Hal ini seperti web server, DNS server, database, server remote desktop, dan aplikasi penjuang jaringan komputer lainnya. Aplikasi mengelola lalu lintas jaringan diantaranya seperti routing, proses pengiriman data, informasi yang dilakukan dengan meneruskan paket data yang dikirimkan sebuah jaringan untuk ke jaringan yang lain atau yang lainnya seperti NMS, Network Management System. NMS di sini berarti pemantauan jaringan network yang berguna dalam mengawasi jaringan komputer. Jenis software berdasarkan distribusinya. 1. Firmware merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Gramet tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. 2. Freeware merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. 3. Hardware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi perangkat lunak ini masih menyediakan
terkompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. 4. Open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Gramet juga bisa mengubah, meningkatkan hingga menyebarluaskan umumnya. Software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL. 5. Malware merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunaannya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, klien, atau jaringan komputer. Berbagai jenis malware ada, termasuk virus komputer. 6. Shareware. Sejarah software komputer. Sejarah pengembangan software dimulai bahkan sebelum adanya komputer. Menurut sejarah, software telah dibuat jauh sebelum munculnya komputer elektronik pertama. Charles Babbage adalah orang yang menggagas konsep software pada pertengahan tahun 1800-an. Meski demikian, sebenarnya teori software pertama kali diusulkan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Dalam esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Eksternum, meski demikian akan software sendiri diteruskan pada tahun 1958 oleh John Tukey, yakni seorang matematikawan dan ahli dari Amerika pada tahun 1958. John Tukey juga merupakan ilmuwan yang membahas mengenai program kalkulator elektronik. Dari beberapa penjelasan software yang teman saya sampaikan, ada beberapa contohnya, yaitu 1. Software Microsoft Office Word, atau software yang satu ini bisa digunakan untuk mengedit dan membuat sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Perangkat lunak yang satu ini merupakan perangkat Office yang paling populer karena biasanya digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik anak-anak hingga orang dewasa, untuk memenuhi pekerjaannya. 2. Microsoft Office PowerPoint, software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Gramet juga bisa menggunakan untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi lainnya. 3. Microsoft Office Excel. Microsoft Excel tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Microsoft Excel juga merupakan salah satu perangkat Office yang cukup populer. Ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom, berhitung, dan mengolah data. Jangan lupa jaga senyuman indahmu dan kau berkata untuk tetap tersenyum.